Dan kalau gue bikin channel ini gara-gara pengen seperti Ferdy Hasan loh. Waduh, yang benar. Serius. Wah, nah, kenapa lu nggak bikin YouTube channel, Fer? Bukannya gue nggak mau, tapi sementara ini belum terfikir gitu. Walaupun sekarang lagi tren banget untuk buat gitu kan. Tapi ya mungkin ya insya Allah nanti gara-gara Henry ini jadi kepikiran. Jadi. Nah, gue bikin gara-gara lu malah. Jadi kita saling memberikan inspirasi, Hen. Iya, pengen ngebawainnya ala-ala Ferdy Hasan deh gitu loh. Wah, tapi belum dapat, masih belajar banyak. Enggak lah, keren ini udah. Enggak. Terus Fer, dari segitu banyak job untuk MC quiz dan lain-lain, pernah nggak sih lu nemuin gue suka projectnya, tapi angkanya nggak suka? Atau gue suka angkanya, tapi gue nggak suka jobnya? Nah, inilah juga kalau tadi lo mungkin tanya, kenapa sih salah satu tipsnya gue bisa bertahan? Gue nggak pernah membedakan harga, Hen. Jadi harga gue itu udah publish. Misalnya gue harganya Rp1.000 ya. Mau nanti Henry, mau nanti sama presiden, mau nanti sama menteri, pokoknya 1.000. Oh gitu. Jadi gue nggak pernah sama si A gue kasih harga, wah nih karena menteri nih ya gue kasih jadi 3.500 ya gitu kan. Gue sama semua. Jadi apapun yang gue kerjakan tuh ya harganya segitu, publish rate. Gitu. Jadi event apapun rate-nya sama? Yes. Nah kalau dengan rate yang sama, pernah nemuin nggak sih? Gue udah terima DP, tapi gue nggak suka. Nggak nyaman. Nggak, biasanya sih itu dari gue berusaha seprofesional mungkin gitu, Hen. Kalau gue nggak mampu atau gue nggak nyaman, gue akan bilang nggak akan gue terima. Tapi kalau once kita udah terima, terus sudah gitu ternyata, loh kok di tengah jalan seperti ini, gue tetap berikan yang terbaik sesuai dengan permintaan apa yang di-request oleh kliennya. Gitu. Tapi ya sejauh ini sih syukur alhamdulillah aman-aman aja gitu. Ya kadang-kadang kan ada aja kan di lokasi yang bikin kita jadi bete lah apalah gitu loh. Ada pasti ada macem-macem gitu ya. Tapi ya itu mungkin dari 100 1-2 lah palingnya. Jadi persentasenya kecil sekali. Gitu. Untuk show kemana aja, Fer? Indonesia semua? Indonesia udah hampir semua. Kalau keluar negeri pernah di Malaysia di rumah Perdana Menteri, terus sudah gitu di rumah Wakil Perdana Menteri, Fashion Week Malaysia, apalagi ya, banyak di Malaysia, di Singapura, di Brunei, diundang kerajaan, ya di Rusia pernah, udah nggak ikut, di Perancis pernah. Ya di New Zealand pernah. Event apa tuh kalau kayak Prancis dan lain-lain? Biasanya asuransi. Jadi asuransi kan biasa tuh ya, akhir tahun agent pergi ke Rusia gitu. Nah, nanti gue yang MC tuh di sana gitu. Oke. Nah, untuk show-show yang banyak tadi fansnya selalu kebanyakan gini, target penontonnya kebanyakan untuk musik, asuransi tadi, atau paling banyak yang mana? Yang mana nih di luar negeri? Lokal juga? Oke. Launching produk mungkin? Off air. Off air ya? Off air. Kalau belakangan gue ini lumayan cukup heavy di wedding sih ya. Di wedding. Dan untungnya di saat pandemi dan di saat krisis orang menikah nggak pernah berhenti, Henry. Jadi gue kerja terus, alhamdulillah gitu. Jadi gue kerja terus. Itu juga sesuai dengan pemilihan segmentasi kembali gitu kan. Kita mau ngambil apa dan kita pelajari serius gitu. Ya dalam kehidupan ini kan orang makan, orang nikah tuh nggak akan pernah berhenti ya. Begitu juga orang berobat ya kan. Jadi gue bilang, wah this is a good business. Dan gue lihat di Indonesia ini salah satu industri wedding yang sangat hidup dan berkembang karena ada industrinya gitu loh, dan ada segmentasinya, Hen.
Gitu. Ada yang premium, ada yang medium, ada yang scoop di bawahnya, ada yang lebih di bawahnya lagi, misalnya di restoran, ada yang tingkatnya sampai dengan kan wedding di perumahan juga ada MC-nya. Oke. Benar nggak? Ya, kan? benar. Ada band-nya, ada MC-nya. Itu it's a business. Okay. It's an industry, ya kan? Kita sebutnya industri wedding vendor ada. WO lah yang handle. WO yang handle. Nah, kebetulan Indonesia ini adalah negara sebelum pandemi ya, adalah negara dengan jumlah tamu wedding yang paling besar kali di dunia. Bener nggak? Di mana lo lihat wedding? Kayak gue nggak perlu sebut nama ya. Gue ini rekor sih ya. Rekor gue. Dan ini orang yang sama ya. Anaknya 2 kali bikin wedding, 2 kali gue MC. Yang anak sebelumnya bikin wedding tamunya 11.000. Yang berikutnya, yang perempuan nih anaknya 25.000. Kalah konser kan. Makanya. Jadi it's a big business gitu. Ya rata-rata kalau yang gua nge-MC itu rata-rata tamunya rata-rata ya kita bicara antara ini kita bicara sebelum pandemi ya 2.000 sampai 5.000 tamu. Itu kan besar gitu. Jadi it's a big industry gitu. Dan di situ gue lumayan heavy gitu loh. And gue bisa dalam sebulan mungkin 60-70% gue di wedding. Oke. Dan tidak di weekend saja berarti? Tidak di weekend saja. Tidak di weekend saja. Dan tidak hanya di Jakarta. Bisa di Surabaya. Kayak weekend kemarin gue di Surabaya weddingnya. Karena di Jakarta PPKM level 3. Oke. Nah ngomong-ngomong wedding, kita tidak membedakan agama lain. Lu juga terima semua agama untuk wedding? Oh iya. Iya. Oke. Harus profesional ya? Yes, harus profesional. Tidak hanya muslim saja? Tidak hanya muslim saja, dari mulai tepai dan lain sebagainya gue pun menerima. Jabanin? Ya, tapi kan biasanya kan dalam wedding ini ada beberapa prosesi ya. Rangkaian acara kita sebutnya. Dari mulai, kalau yang tradisional ya, ada yang dari mulai pengajian, midodareni dan seterusnya sampai dengan resepsi pernikahan. Nah, yang tradisional sih biasanya gue megang akad nikah dan resepsinya atau resepsinya aja karena akad nikah MC-nya MC adat tradisional. Gitu. Nah, untuk yang internasional ya kan ada macam-macam gitu kan sampai dengan pemberkatan pernikahan dan juga sampai dengan resepsinya. Biasanya gue di resepsinya. Gitu. Untuk yang bukan muslim, lu biasanya dibantu sama WO guiding rundown-nya atau gimana sih? Atau kalau yang resepsi pernikahan sih basically hampir sama. Cuman bedanya kalau misalnya tradisional kan prosesi masuk adat gitu ya. Selesai prosesi kalau ada tarian-tarian, terus speech, doa, salaman. Kalau yang internasional kan prosesi masuk, terus sudah gitu gue reopening lagi, habis reopening ada speech, ada toast, terus udah gitu salaman. Di tengah-tengah ada potong kue, ada throwing bouquet. Biasanya gitu aja. Oke. Nah untuk off air lu pernah ngalamin accident, maksud gue gini, tiba-tiba serak, tiba-tiba batuk, tiba-tiba nggak fit. So how untuk ini? Gue kuncinya kan di suara ya, kerja di membawakan acara ini. Pernah suara gue habis karena gue pernah di satu periode ini schedule gue itu jam 7 pagi gue membawakan acara sama Becky sampai jam 7:30, setengah jam. Jam 9 gue udah ditunggu di studio di Ciganjur bikin 5 episode quiz gue. Pulang itu biasa jam 5 sampai rumah karena di Ciganjur gue kira-kira jam 6:30-an, gue mandi, gue makan, gue berangkat lagi karena gue ada variety show malam. Jam 9 pulang, selesai jam 10, nyampe rumah jam 11. Gue tidur sampai jam 1, jam 2 gue bangun lagi karena gue megang acara Ramadan. Efeknya suara kurang habis suara gue. Tapi zaman itu ya gue dikasih tahu sebenarnya ini tradisional banget sih, disuruh makan kencur. Jadi kencur lo potong-potong, kan dia ada antiseptiknya tuh. It works for me gitu. Mentah.
mentah, kencur sama rohani ya. Setelah itu lo rohani kan dia menutupi luka kan. Itu membantu gitu. Itu dari segi suara sih itu. Ya buat lo suara aset banget kan. Nggak mungkin juga diasuransikan suara lo. Ya nggak bisa ya. Bisa, makanya. Nah, dengan suara tadi, lu pernah jadi dubber nggak sih? Dubber pernah, zaman di Prambors, zaman di Female, beberapa kali ya, ngisi suara, ngisi iklan. Begitu juga dengan iklan yang gue bintangi gitu ya, iklan yang gue bintangi. Setelah dulu yang zaman gue masih jadi model, tentunya suaranya diisi orang. Tapi setelah gue menjadi ya public figure gitu ya, suaranya harus diisi gue karena di program TV orang tahu suara gue. Jadi ya gue mengisi iklan, suara iklan gue sendiri. Akhirnya honornya jadi double? No. Nggak, itu biasanya include sih. Yang, pengennya gitu ya. Ya kirain gitu ya. Suara gue beda tarif gitu kan. Karena extra work ya. Sama-sama tambahan sehari tuh ya kan. Makanya kan daripada dia ngambil suara orang lain lagi bayar lagi kan. Betul. Benar-benar. Nah, suara lu yang katanya untuk MC bagus, nyanyi aman juga dong harusnya. Nah, untuk nyanyi gue nggak aman, nggak bisa gue. Masa sih? Beneran nggak bisa, makanya gue tadi bilang gue hanya fokus aja di sini gitu. Gue pernah sih main film dan lain sebagainya, tapi dulu itu was way back zaman SMA yang jadi zaman model-model itu. Tapi gue udah sekarang gue fokus di bawain acara aja. Oke. Untuk model lu pernah jadi brand ambassador produk tertentu? Banyak kan, banyak sekali. Iklan juga banyak, gue jadi nggak inget satu persatu, tapi yang cukup lama, bahkan sampai syuting di luar negeri, itu LG ya, kita syuting sampai di Korea ya, untuk yang internasionalnya gitu. LG gue 8 tahun, terus apalagi ya, banyak sekali ya ini. Zaman-zaman awal dulu ada Sunsilk lah gitu, terus sudah gitu Biore, Bang lah, rokok lah, apa banyak lah, puluhan kali. Hah? Produk fashion? Produk fashion untuk brand ambassador. Banyak juga. Biasanya produk-produk premium waktu itu minta gue menjadi brand ambassador. Ngomong-ngomong fashion, gue inget zaman sekolah sih waktu itu, lu jadi cover majalah mode. Iya. Yang bajunya putih itu ada garis biru apa gitu. Oh, dia sampai inget masih motifnya, gue udah gak inget. Gue kalau nggak salah 2-3 kali menjadi cover di mode ya. Zaman itu gue stay di Padang zaman itu. Oh, gue beli majalah itu dan setiap holiday gue ke Jakarta. Anak sekolah kan, masih jadi liburan doang ke Jakarta. Gue cari baju lu, tau gak sih? Ya bener, dapat gak? Karena ditulis ya zaman kita itu. Kita punya Rizaldi 1950. Oh iya, benar. Apa kabar tuh Rizaldi? Akhirnya gue kenal sama Rizaldinya, zaman masih sekolah di Tebet. Iya, betul. Lo bilang karena lihat di majalah mode? Gue bawa majalah lu. Oh gitu? Iya. Gue bawa majalah Rizaldi itu baik banget tuh, baik banget kan orangnya kan? Sekarang jadi berteman baik dengan Rizaldi. That's good. Awalnya gara-gara cover yang lu tadi itu loh. Iya. Masalahnya body gue nggak bisa seperti lu, pengen banget sebenarnya. Ya ampun, ini gue lagi naik banget gara-gara liburan nggak turun-turun jadinya. Oh gitu. Nah, pandemi menurun nggak sih jobnya untuk TV off air? Pasti. Pandemi ini basically waktu di tahun pertama ya 2020, the first 6 months kita kan seperti mencari apa nih yang bisa kita kerjakan dan ngapain gitu loh. Karena di PSBB zaman itu ya, itu basically kan everything is freeze gitu kan. Kita ke masjid nggak bisa, ke mall ditutup, semua freeze gitu kan. Waktu itu ngapain ya? Sampai akhirnya ya berhentilah semua pekerjaan, semua schedule. Yang kalau wedding, itu kan tadi makanya lo menanya cancel atau mundur. Kalau di wedding mundur. Jadi banyak juga wedding yang gue MC-in akhirnya pengantinnya udah hamil, bukan hamil karena married by accident ya. No. This is different. Karena undur ya kan. Jadi ya. Sabaran lah ya. Nggak sabaran. Karena udah akad nikahnya udah. Kan gitu. Jadi resepsinya yang gue kerjain. Jadi udah sah. Atau pemberkatan pernikahannya udah. Jadi udah sah. Jadi makanya banyak yang hamil. Nah gue mencari apa dan wah gue juga sempat mencoba ya apa gue coba
Ngajar, gue sempat ngajar-ngajar waktu itu. Coba sharing lah. Pokoknya semangatnya waktu itu kan kita membantu dan berbagi gitu. Waktu awal terjadi pandemi ini. Jadi gue coba sharing ilmu sama Yoris, sama Putri Suhendro. Jadi kita do something lah gitu. Sampai akhirnya gue menemukan sahabat gue yang do something gitu ya. Akhirnya gue into crypto business. Gue sekarang memiliki crypto hedge fund di pertama di Indonesia. Ya, jadi most of my time sekarang bekerjanya ya online begini gitu. Oh gitu. Ini bisnisnya karena kayak begini juga. Tapi ada misi di balik itu, ada target. Ada target gitu. Jadi gue punya company sama teman-teman, sama sekarang lagi setup lagi satu yang baru untuk sesuatu itu. Ini kantor gue yang tadinya nggak pernah dipergunakan di rumah sih. Akhirnya gue redecorate ulang, kepake deh sekarang buat seperti ngobrol sama Henry saat ini. Oke, dan semuanya virtual? Semua kalau kerjaan gue yang itu ya basically 75% virtual, kecuali tanda tangan agreement atau meeting yang dengan otoritas regulator segala ya kita pertemuan fisik. Oke, barusan lu ngomong lu sempat ngajar. Lu nggak ada sana bikin sekolah public speaking atau apa gitu? Nah, karena balik lagi ke pertanyaan lo di awal tadi, Fer, lo sempat sekolah nggak atau belajar mengenai pembawa acara, modeling, dan lain sebagainya? Jawaban gue nggak. Jadi gue nggak mau juga gue memberikan ilmu, tapi sesuatu yang gue belum pernah belajar. Makanya kalau gue lebih seret dengan menyebutnya, kalau lo mau undang gue, biarkan gue sharing aja pengalaman gue. Kalau jam terbang, gue punya mungkin cukup banyak lah puluhan tahun gitu. Itu bisa gue share. Karena dari teori dan juga di lapangan, sama di semua aspek ya, itu kadang-kadang ada yang berbeda gitu. Ada yang berbeda gitu. Karena, dan syukur alhamdulillah gue pernah ngerasain banyak sekali event dari mulai anak umur 17 tahun ulang tahun, anak kecil ulang tahun, sampai acara yang paling tinggi itu menurut gue adalah dinner kenegaraan. Istana ya kan? Maksud lo? Iya, dinner kenegaraan 17 Agustus itu kan besar banget ya acaranya ya. Itu gue alhamdulillah syukur udah beberapa presiden yang memberikan kepercayaan kepada gue untuk membawakan acara seperti itu. Nah, maksud gue gini, untuk sekolah public speaking bisa aja juga kan cuma lu jual nama doang, nanti pengajarnya bukan lo. Nah, disitulah gue kurang sertnya tuh Hen. Takutnya ya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, karena resikonya nama ya. Yes, di bisnis ini, dan orang tua gue juga selalu mengajarkan justru nama yang harus kita jaga gitu kan. Di bisnis ini ya penting sekali tuh lo menjaga kredibilitas dan juga nama baik gitu. Karena dengan nama baik itulah lo bisa panjang, lo bisa banyak melakukan hal juga dengan nama baik. Benar-benar. Fer, lo sebagai model sukses, sebagai MC, presenter, punya radio, semuanya sukses lah ya. Yang belum kesampaian apa? Nyanyi, jadi penyanyi nggak mungkin. Jadi penyanyi nggak mungkin. Oke, apalagi dong? Ya lo percaya nggak percaya nih Hen ya. Gue nih ngerasa bersyukur banget ya dengan banyak hal yang telah gue capai. Gue nggak bilang gue udah di sini nggak, tapi banyak yang jauh lebih dari gue gitu. Bahkan yang muda-muda jauh melebihi dari gue tuh banyak. Tapi gue bersyukur sekali dengan apa yang gue dapat. Gitu. Gue mau melakukan banyak hal, syukur alhamdulillah bisa. Gue bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, waktunya ada gitu kan. Nah selama puluhan tahun ini gue sibuk kerja bak sana sini gitu. Ada satu hal yang mungkin gue ketinggalan dan gue belum banyak belajar. Gue lagi pengen banyak belajar agama Hen. Oke, iya sih usia kita ya. Ya, kayaknya kita udah siap-siap mau pulang ya. Iya, pelan-pelan rambut udah 2 warna, 3 warna kan rambut. Rambut udah 2 warna, kalau 3 warna kayak kucing nanti kita ya kan. Oh, iya, jadi gue lagi pengen
pengen banyak belajar agama. Bukan berarti gue sok gimana, enggak. Tapi memang kok gue ngerasa nyaman dan tenang gitu ya. Nyaman dan tenang gitu. Apa yang gue cari selama ini, ketenangan, kebahagiaan, relax, itu gue dapat di sini. Jadi nah, lama lagi gue penasaran. Semua yang lu capai itu untuk sekarang pengen ke religi, apa itu bentuk rasa bersyukur atau mungkin pernah kecewa? Ada hal nggak kesampaian? Terus terang dulu gue bukan not into ya. Gue dulu nggak mencari agama gue. Gue terlahir sebagai seorang Muslim, tapi gue nggak mencari agama gue. At certain point, gue ngerasa bahwa apalagi nih, seperti kan kalau orang kan tadi kan lo nanya, apalagi yang lo mau kerjain? Apalagi nih, gue ini udah. Tapi gue ngerasa kayaknya di sini gue kok apa yang gue cari ya gitu, sebenarnya apa gitu. Sampai akhirnya gue ketemu sama satu ustadz gitu. Itu persis umur gue 40 ya. Okay. Gue ketemu sama satu ustadz, terus udah gitu, ustadz gue nih ngerasa begini, gue ngerasa gini. Gue up and down, gue kejebur bisnis pernah, kejebur investment pernah, ini segala macam pernah. Gue pokoknya udah ngalamin banyak hal. Apalagi yang gue cari? Dia bilang, terus dia suruh gue, cuman satu jawaban dia. Lo buka Quran, surat 46 ayat 15. Pokoknya intinya kalau jika kamu sampai dengan usia 40 tahun, dan itu 40 tahun. Dan dia nggak tahu gue umur 40 tahun. Lo belum bisa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua lo, dan juga lo tidak bisa, pada intinya lo tidak bisa mengerti jalan yang mana yang lo akan pilih. Itu tanda lampu kuning lah istilahnya gitu. Gue tuh di situ kena banget. Ini yang ngomong bukan gue nih, ini yang nyiptain gue. Kok selama ini gue nggak pernah baca-baca, kok nggak pernah gue cari tahu ya. Dari situ gue mulai belajar, gue mulai biasain sholat di masjid, mulai melakukan perintah-perintah, walaupun banyak hal yang gue masih juga belum bisa lakukan gitu ya. Yang larangan-larangan kadang-kadang masih kepleset, tapi ya gue dalam proses mau belajar. Gitu. Karena selama 40 tahun hidup gue tuh kayaknya rasanya gue berdosa banget, itu gue abaikan. Maksud sih, nama lu baik-baik saja, belum denger ya, loh. Maksud gue bukan gue abaikan, bukannya gue meninggalkan agama gue gimana, no. Maksud gue, kok gue baru tahu kenapa gue baru belajar sekarang gitu. Sebelumnya agak cuek lah ya. Yes, agak cuek. Bukan gue abaikan ya, gue koreksi kata-kata gue. Jadi gue ya tadinya kayak misalnya sholat kalau ketinggalan, ya ketinggalan gitu. Atau gue nggak sholat di awal waktu gitu. Gue berusaha memperbaiki lah. Dan ternyata tenang Fer lagi Hen. Gue tenang banget gitu. Ya ujung-ujungnya yang lo cari kan ketenangan. Jadi kalau tanya apa lagi yang lo cari, gue udah cukup. Yang gue cari adalah ketenangan. Dengan usia segini lo pernah ngerasain drop gak sih? Aduh, gue banyak banget kali. Nih, ini banget banyak kali. Yang paling yang mana? Yang paling waktu gue banyak hal lah ya. Ada orang tua meninggal, ada sahabat meninggal, bad investment waktu itu, banyak uang yang puluhan yang udah gue tabung ternyata gone gitu ya. Tapi ya ditipu orang. Something like that lah. Okay. Gitu. Ya itulah pembelajaran gitu ya. Tapi setelah kesini kembali lagi gitu ya, setelah gue mulai belajar gitu ya. Ya semua itu tergantung kita bagaimana melihatnya. Gitu. Kalau waktu itu gue ngelihatnya, wah gila nih gue diambil sekian nih ya, gue kehilangan sekian. Tapi mungkin kalau dari angle sekarang gue melihatnya bahwa mungkin dengan itu gue misalnya jadi gue lebih taat misalnya. Atau dengan itu mungkin gue dicucinya di dunia bukan nanti di akhirat. Jadi it's bagaimana lo merubah sudut pandang lo. Itu penting banget dan itu akhirnya outputnya ke ketenangan. Anggap itu sebagai warning lah. Yes, misalnya begitu gitu kan. Kayak lo melihat sahabat deket lo meninggal di saat pandemi seperti ini gitu. Lo bagaimana melihatnya aja sekarang gitu.
itu akan menjadi meninggal yang berkah kalau itu bisa membawa kebaikan untuk yang meninggal dan juga untuk diri lo. Contohnya lo memperbaiki diri sendiri misalnya gitu. Benar. Kalau dulu kan kita jadi keparuan, wah dia meninggal karena stroke gitu misalnya. Wah gimana nih ya nanti gue, karena pola hidupnya kan kurang lebih sama karena sahabat. Ya tergantung bagaimana kita melihat. Benar. Ngomong-ngomong, keluarga lu ada yang meninggal karena pandemi nggak sih? Tante siapa, om apa? Syukur alhamdulillah kalau yang keluarga dekat inti alhamdulillah nggak ada, baik om dan juga tante gitu yang immediate family gitu juga nggak ada, tapi teman-teman ada banyak bahkan. Fer, untuk persaingan sesama profesi gimana sih, Fer? Nah, persaingan sesama profesi ini ya itu tadi ya. Kita harus bisa pintar-pintar memilih segmentasi gitu. Kalau di segmentasi ini lo seperti sendirian gitu ya, otomatis lo tidak ada persaingan gitu. Tapi kayak tadi yang lo bilang misalnya di segmen dengan dandan tertentu, dengan gaya tertentu itu gendut ya banyak, berarti kan persaingan lo banyak. Nah ya itu berat tuh gitu. Makanya lo juga harus pinter-pinter memilih segmentasi gitu. Lo lihat dulu kira-kira mau bawain acara nih programnya seperti apa. Kan kayak sekarang enak nih Henry, lo bisa nentuin sendiri. Di belakang gue mau ada TV, di sebelah gue mau ada tulisan Henry You gitu. You create your own creativity gitu kan. Lo bisa lo bisa menciptakan segmen lo sendiri. Gitu. Ya seperti itulah gitu. Persaingan itu akan dengan sendirinya kalau lo memberikan yang terbaik sama lokasi services terbaik ya, baik services itu baik dari penampilan lo, waktu kedatangan lo, attitude lo saat bertemu dengan klien misalnya, itu dengan sendirinya nanti orang akan mencarinya ke lo lagi kok. Gak, maksud gue gini, ada sikut-sikutan gak sih? Sikut-sikutan ya di every business ada lah ya. Di every business ada gitu. Tapi ya. Lu pernah ngalamin? Wah pernah dong pasti. Nah lo gimana tuh? Kita nggak sebut nama, gimana? Gimana solusinya untuk hal ini? Kalau solusi ya nggak bisa ada solusi ya yang namanya sikut-sikutnya. Kita kan nggak bisa pager-pagerin ya. Seperti atau halnya harga mungkin nggak fair? Karena nggak dua kali ya banting harga ya. Kalau harga seperti gue bilang. Ada yang ngikut dari harga, karena gue publish kan. Karena gue publish rate, dan gue nggak pernah mainin harga. Harga gue selalu sama. Lo Henry dapat segini, si A dapat segini, si B dapat segini, sama. Gitu. Gitu. Terus sudah gitu, kadang-kadang yang sikut tuh biasanya dia ngebanting harga. Atau dia lobby-lobby, kalau institusi atau ini dia ada kenal orang dalam, something like that. Gitu. Jadi itu sebenarnya nggak bisa kita berbuat apa-apa juga gitu kan. Ya kita ya berharap ya ke depan sih ya yang kayak begitu nggak akan lama sih harusnya gitu. Dan nggak hanya dari satu tempat kan, sources of kerjaan kita. Gitu. Mudah-mudahan aja kita bisa dapat dari tempat yang lain. Oke. Dan kata lu pernah ngalamin sikut-sikutan, setelah ketemu orang itu dia depan lu masih baik? Seperti dalam every business, seperti kawan baik lah tentunya. Jahat juga ya dunia hal ginian ya. Iyalah, pasti sama seperti itulah kalau misalnya ini gitu. Fer, makasih waktunya, makasih ngobrolnya. Sama-sama, sehat-sehat. Sehat terus. Sama-sama. Job makin banyak. Amin. Salam buat keluarga ya. Ya, thank you banget ya, Hen. Salam juga buat keluarga ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.